Halo guys, balik lagi di Dhamma Friday. Karma bukan kutukan, tapi algoritma kehidupan. Gini-gini cara mainnya. Pernah nggak sih kalian ngerasa hidup ini kayak permainan yang penuh aturan, tapi kita nggak dapet buku panduannya? Kalau hidup punya algoritma, karma adalah salah satu yang paling powerful. Apa yang kita lakukan, itu yang bakal balik ke kita. Kayak kode yang selalu kasih output sesuai inputnya. Sama kayak kita lagi scrolling di media sosial, algoritma bakal kasih konten yang sesuai sama apa yang kita sering lihat, like, atau share. Hasilnya, feeds kita jadi refleksi dari kebiasaan kita sendiri. Nah, bedanya, kalau algoritma media sosial bisa dimanipulasi, algoritma karma ini lebih jujur. Apa yang kita tanam, itu yang kita petik. Jadi, gimana sih cara mainnya? Biar feeds kehidupan kita penuh hal yang positif. Yuk, kita bahas lebih lanjut di video kali ini. Karma di kehidupan, fenomena yang bikin kita mikir. Terkadang, seseorang bisa mencapai banyak keberhasilan walaupun usaha yang mereka lakukan sangat kurang. Begitu juga orang lain yang mungkin tidak bisa mencapai keberhasilan yang baik walaupun sudah bekerja keras dengan maksimal. Untuk kasus seperti itu, kita pastinya pernah mendengar banyak orang yang berkata bahwa seseorang memiliki karma masa lalu yang baik ataupun yang buruk. Terus nih, pernah nggak pas lagi scrolling media sosial, kalian ketemu cerita tentang seseorang yang berbuat jahat dan akhirnya kena batunya? Atau mungkin kalian sendiri pernah ngalamin tiba-tiba dapat keberuntungan setelah bantu orang lain tanpa pamrih. Semua itu sering dikaitkan dengan yang namanya karma. Tapi, apakah karma itu kutukan atau cuma mitos buat nakutin orang biar nggak bikin salah? Fenomena modern, karma di era digital. Selain di kehidupan sehari-hari, banyak juga nih berseliweran di media sosial istilah karma instan, di mana orang yang berbuat jahat langsung kena batunya. Contohnya, ya kayak misalnya influencer ngebully orang lain, terus kena cancel culture. Langsung deh netizen rame-rame bilang, karma is real. Di sisi lain, ada juga cerita-cerita yang bikin hati hangat. Misalnya, seorang ojek online yang nolongin pelanggan, terus diceritakan di media sosial dan akhirnya dapat donasi yang besar. Ini juga sering dibilang karma baik. Tapi, apakah ini benar-benar karma? Atau cuma kebetulan aja? Nah, kalau di konsep asli Buddhisme, karma itu lebih kompleks. Nggak cuma soal balasan langsung atau instan. Kita bahas di part selanjutnya ya, biar lebih jelas. Tapi sebelum itu, gimana menurut kalian? Apakah karma instan itu beneran kerjaan karma? Atau cuma hasil dari netizen yang kritis? Karma menurut Buddhisme lebih dari sekedar balasan. Banyak orang salah paham mengira karma itu sama dengan takdir atau nasib. Misalnya, kalau ada orang yang mengalami kecelakaan atau kerugian besar, pasti langsung ada yang bilang, nasib sial sudah jadi karmanya. Padahal, pemahaman ini mirip sama konsep kehendak ilahi, sesuatu yang katanya nggak bisa kita kendalikan atau pahami. Sementara itu, dalam pandangan Buddhisme, karma nggak sesederhana itu. Karena lebih mengacu pada dorongan batin yang mempengaruhi cara kita bertindak. Contohnya, apakah kita jadi gampang emosi ke orang yang bikin kita kesal? Atau justru memilih untuk sabar sampai kondisi kita cukup tenang buat menyelesaikan masalah? Selain itu, karma juga berhubungan dengan pola kebiasaan. Apakah kita cenderung ceroboh atau lebih hati-hati dalam kehidupan? Semua itu adalah hasil dari dorongan batin yang kita bangun selama ini. Jadi, perlu diingat ya guys, karma bukan kutukan. Banyak orang salah paham mengira karma itu adalah hukuman otomatis. Padahal, karma bekerja sesuai algoritma. Apa yang kita tanam, itu yang kita panen. Kalau sering bikin konten positif, algoritma bakal push video kita. Sama kayak karma, kalau sering berbuat baik, kita panen hasil baik juga. Bagaimana niat membentuk karma? Dalam ajaran Buddha, niat adalah kunci utama dalam membentuk karma yang pada akhirnya mempengaruhi kesadaran kita. Banyak orang mengira hanya soal tindakan yang dilakukan. Padahal bukan cuma itu yang penting. Niat di balik tindakan adalah faktor penentu apakah karma yang dihasilkan akan baik atau buruk. Bisa dibilang, niat adalah motor penggerak yang memberi arah pada setiap perbuatan kita. Bayangin ada dua orang yang sama-sama nyumbang uang buat amal. Orang pertama ngelakuinnya karena rasa belas kasih yang tulus. Bener-bener pingin bantu orang lain. Sementara, orang kedua nyumbang cuma buat kelihatan baik di mata orang lain. Kelihatannya sama keduanya menyumbang. Tapi, menurut ajaran Buddha, yang bikin beda adalah niat di balik tindakan itu. Orang pertama menciptakan karma baik karena niatnya murni. Sedangkan, orang kedua punya niat yang egois. Jadi, hasil karmanya bisa dipertanyakan. Niat itu ibarat benih yang kita tanam, dan benih itu yang bakal nentuin buah mana yang kita panen. Kalau niat yang baik,
hasilnya positif. Tapi, kalau niat kita yang buruk, hasilnya bisa berupa penderitaan, nggak cuma buat diri kita, tapi juga bisa buat orang lain loh. Seperti halnya menanam benih apel yang akan menumbuhkan pohon apel. Menanam niat baik dan welas asih akan menghasilkan kedamaian dan kebahagiaan. Karma dan kelahiran kembali. Dalam ajaran Buddha, konsep karma erat kaitannya dengan kelahiran kembali. Jadi, kenapa sih kita bisa lahir kembali? Jawabannya ada pada energi karma yang kita bawa sepanjang kehidupan. Karma bukan cuma soal tindakan kita di satu kehidupan, tapi juga jejak energi yang terus terbawa hingga kehidupan berikutnya. Karma adalah benih yang menentukan kondisi kita di kehidupan selanjutnya. Entah itu jadi manusia, hewan, atau bahkan terlahir di alam yang lebih tinggi atau lebih rendah. Bayangin, kalau hidup ini seperti roda yang terus berputar di setiap tindakan kita seperti gerigi kecil yang mempengaruhi kecepatan dan arah roda itu. Kalau kita sering melakukan perbuatan baik, roda bergerak ke arah yang lebih positif. Sebaliknya, kalau kita sering melakukan hal yang buruk, roda bisa tersadat atau malah mundur. Sang Buddha mengajarkan bahwa kelahiran kembali adalah bagian dari siklus samsara atau rantai kehidupan yang terus berulang. Kita terlahir kembali karena adanya kehausan atau keinginan atau tanha yang belum terpenuhi. Pernah dengar cerita tentang orang yang lahir dengan bakat luar biasa? Atau malah hidup dengan banyak kesulitan? Dalam pandangan Buddhisme, ini bisa jadi hasil dari karma mereka di kehidupan sebelumnya. Karma baik bisa membawa kita pada kelahiran yang penuh berkah. Sementara, karma buruk bisa menempatkan kita pada kondisi yang lebih menantang. Pikiran terakhir sebagai pemicu kelahiran kembali. Dalam ajaran Buddhisme, ada konsep menarik nih, bahwa pikiran terakhir seseorang sebelum meninggal, cuti cita dalam Pali, memiliki pengaruh besar terhadap kelahiran berikutnya. Karena ini adalah momen transisi antara kehidupan ini dan kehidupan berikutnya. Simpelnya, kalau pikiran kita dipenuhi rasa takut atau kemarahan saat meninggal, energi itu bisa membawa kita ke kelahiran yang penuh penderitaan. Dan sebaliknya, pikiran penuh cinta kasih atau kebajikan bisa membawa kita ke tempat yang lebih baik. Pikiran terakhir ini seringkali muncul dari karma berat, garuka kama, tindakan besar yang pernah dilakukan seperti meditasi mendalam atau tindakan kejahatan yang besar. Yang kedua, karma menjelang kematian, asanya karma. Tindakan yang dilakukan menjelang kematiannya dengan jasmani ataupun batin. Contohnya mengingat kembali semua tindakan baik atau buruk yang pernah dilakukan. Yang ketiga, kama kebiasaan, achinaka kama. Kebiasaan yang sering dilakukan selama hidup, baik itu baik maupun buruk. Karma yang pernah dilakukan, katata kama. Tindakan kecil yang pernah dilakukan yang dapat muncul jika dua jenis karma di atas tidak terlalu dominan. Meski pikiran terakhir penting, Buddhisme juga menekankan bahwa kehidupan seorang adalah akumulasi dari karma yang dibuat sepanjang hidup. Artinya, pikiran terakhir penting tetapi tidak mutlak. Terus, apa yang bisa kita lakukan nih? Buddhisme mendorong kita untuk melatih kesadaran atau sati. Dengan meditasi dan perhatian penuh, kita dapat menjaga batin tetap tenang saat menghadapi kematian. Yang kedua, berbuat kebajikan. Memupuk karma, baik sepanjang hidup, membantu menciptakan kebiasaan batin yang baik. Mengatasi ketakutan terhadap kematian. Dengan memahami bahwa kelahiran kembali adalah bagian dari siklus samsara, kita dapat menghadapi kematian dengan lebih damai. Gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju kalau pikiran terakhir itu penting banget? Share di kolom komentar ya. Strategi hidup yang mengubah nasib. Karma nggak cuma soal teori, tapi bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini beberapa langkah-langkah simpel. Pertama, berbuat baik secara konsisten. Jangan tunggu momen besar untuk berbuat baik. Bahkan, senyum ke orang lain atau bantu teman udah jadi langkah awal menanam karma baik. Yang kedua, jaga pikiran. Ingat, semua bermula dari pikiran. Latih mindfulness atau meditasi untuk menjaga pikiran tetap positif. Ketiga, refleksi diri. Evaluasi kebiasaan harianmu, apa ada tindakan yang perlu diperbaiki. Jangan takut berubah, karena setiap perubahan kecil itu langkah menuju karma lebih baik. Keempat, memberi tanpa pamrih. Kalau kamu mau berbagi, lakukan tanpa mengharapkan balasan. Ini menciptakan energi positif yang murni. Jadi teman-teman, karma itu bukan kutukan atau mitos yang bikin kita takut ya. Ini adalah algoritma kehidupan yang bekerja berdasarkan tindakan kita. Apa yang kita tanam hari ini akan kita petik di masa depan. Dan ingat, karma bukan soal instan, tapi soal proses jangka yang panjang. Kalau kalian punya cerita menarik tentang karma, langsung aja tulis di kolom komentar,
Siapa tahu cerita kalian bisa jadi pelajaran buat orang lain. Oke teman-teman, terima kasih yang udah menonton video ini. Ikuti konten-konten kita selanjutnya yang bakal membahas tentang kehidupan seputar agama Buddha yang informatif dan pastinya seru. Kalau ada yang mau kasih revisi, pertanyaan, atau mendapatkan pendapat, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Kita akan diskusikan bareng-bareng ya guys. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar kalian nggak ketinggalan update seputar agama Buddha. Bye-bye!